Halo sahabat Ruang Inspirasi, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat channel Telegram untuk pembelajaran, termasuk bagaimana cara membuat kuis dan bagaimana melakukan obrolan suara atau video di Telegram. Disimak sampai akhir ya. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan channel Telegram untuk pembelajaran. Nah, ini dia fokus kita di video kali ini. Ketuk icon chat di kanan bawah untuk membuat channel baru. Kemudian kita tentukan nama channelnya apa. Boleh diisi juga dengan deskripsi. Jika sudah, klik centang di kanan atas. Kemudian dipilih ya, apakah channel kita akan bersifat publik atau privat. Kalau publik, kita bisa membuat tautan Telegram kita gitu ya. Nah, ini misalnya saya uji coba, ini sudah digunakan ya, uji coba Dita. Oke, ini tersedia. Nah, kalau kita menggunakan channel privat, kita nggak bisa ngedit link untuk channel kita gitu ya, jadi sudah tersedia dari sananya, tinggal salin bagikan saja. Kalau kita gunakan yang publik, nah itu baru bisa kita atur ya tautan undangannya. Kalau sudah, kita klik checklist di kanan atas. Ini bisa dilewat ya, tambah pengikutnya. Nah, channel sudah jadi. Untuk membagikan link channel, ketuk di nama channel, kemudian ketuk lagi titik 3 di kanan atas dan pilih bagi ya. Nah, ini bisa langsung dibagikan, misalnya kalau saya ke WA gitu ya, atau ke Telegram ataupun ke yang lainnya. Dan ini contoh linknya. Channel itu berbeda dengan grup di Telegram. Jadi kalau di channel yang hanya bisa mengirim pesan siaran adalah si pembuat channelnya. Agar komunikasi bisa berjalan dua arah, maka kita harus aktifkan dulu fitur diskusi atau komentarnya. Caranya mudah, klik di nama channel kita, kemudian klik edit ya, tanda pena. Kemudian di diskusi, nah ini kita klik, nah buat grup baru gitu ya, ini untuk menampung diskusi dan komentar. Misalnya nama grupnya bebas ya, tapi nama ini yang nanti akan muncul di komentar channel gitu, jadi silahkan disesuaikan saja. Misalnya saya diskusi uji coba, nah kemudian saya buat, klik checklist di kanan atas ya kalau sudah. Nah kita sekarang cek ya. Cek tulisan kedua. Oke, saya kirim di channel. Nah, ini muncul ya fitur komentar. Jadi nanti selain guru yang mengirim pesan, nah siswa bisa berdiskusi atau berkomentar di sini. Jadi, nah ini misalnya belum ada komentar. Nah, itu ya tulisannya diskusi uji coba karena ini saya ngirim komentar. Ini diskusi uji coba itu sesuai nama grup yang tadi kita buat. Oke. Hati-hati dalam menghapus pesan siaran di channel ya, karena ketika kita menghapus itu akan berlaku untuk semua peserta channel. Jadi di kita hilang, nah di siswa juga hilang. Fitur diskusi atau komentar ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengumpulkan tugas siswa, karena di bagian komentar ini nanti siswa bisa mengunggah berbagai macam file, bahkan link. Nah, misal di sini saya kirim pesan unggah tugas pertama kalian di sini gitu ya. Nah, di bagian komentar nanti siswa bisa mengirimkan lampiran ya. Bisa foto, video gitu ya, dan ini banyak pilihannya, bisa dari galeri gitu ya, atau bisa dari internal memori handphone anak-anak. Dan yang enaknya ketika dikirim itu di Telegram kan ada penyimpanan awan gitu, jadi tidak akan terlalu berat
di HP peserta maupun guru. Ini juga bisa diedit ya, tinggal titik 3 kalau anak lupa mengirimkan nama dan kelas misalnya ya, edit. Kemudian kita minta tuliskan nama dan kelas misalnya, Dita 7X. Oke, checklist. Nah, jadi muncul. Jadi nggak perlu ngulang berkali-kali gitu ya. Kalau salah ya anak tinggal edit saja. Atau anak mengirim link, misalnya ada tugas membuat video di YouTube. Nah, tinggal salin linknya. Kemudian di bagian komentar dipastekan saja linknya. Ini misalnya saya tulis, ini hasil video saya Bu, abu ya. Oke, saya pastekan link YouTube-nya dan dikirim. Oke. Ketuk icon lampiran, kemudian pilih poll untuk membuat vote atau quiz. Nah, nanti tinggal tuliskan ya pertanyaan polling kita apa. Misalnya, apa makanan favoritmu? Kemudian nanti tuliskan pilihan jawabannya gitu ya. Ini maksimal bisa sampai 10 pilihan jawaban. Mie ayam, bakso, soto. Nah, ini bisa kita atur ya, apakah pertanyaan ini nanti siswa bisa menjawab dengan banyak pilihan atau dengan mode kuis. Nah, kalau mode kuis biasanya kita harus menentukan satu jawaban yang benar dan nanti anak hanya bisa menjawab satu kali saja. Oke, saya matikan ya pengaturannya biar menjadi polling saja. Nah, ini contoh vote yang dihasilkan. Jadi nanti siswa bisa tinggal klik saja di pilihan mereka masing-masing dan nanti akan muncul ya langsung persentasenya berapa. Kalau ingin membuat kuis langkahnya sama ya, klik icon lampiran, kemudian poll, kemudian kita buat pertanyaan dan jawaban. Jangan lupa di pengaturan aktifkan mode kuis, kemudian kita tentukan pilihan yang benar. Kita juga bisa tambahkan penjelasan ya, dan penjelasan ini nanti akan muncul setelah anak menjawab kuis kita. Nah, ini contoh tampilan kuisnya, jadi nanti anak tinggal jawab saja. Kalau kita tambahkan penjelasan, nanti tambahan penjelasannya muncul di atas. Atau kita bisa meminta siswa mengetuk icon lampu untuk melihat kembali penjelasan yang sudah kita buat. Nah, ini contoh tampilan kalau siswa menjawab benar ya. Jadi, tentu akan lebih menarik bagi siswa kalau kuisnya seperti ini. Cara lain membuat polling adalah dengan menggunakan fitur vote booth ya. Ini ada di pilihan sisipan. Kita tinggal klik saja. Kemudian ketuk create new poll. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ketuk saja start. Kemudian kita pilih apakah akan public atau anonim ya. Oke, nah tinggal tulis deh pertanyaan untuk vote-nya apa. Contoh, minuman terenak menurut kamu gitu ya, menurutmu apa sih? Nah, setelah itu kita tinggal ketik jawaban yang nanti bisa dipilih. Kalau sudah selesai, nanti tinggal klik done saja. Oke, nah seperti ini ya. Kalau menggunakan vote booth, itu siswa masih mungkin mengganti jawaban ya. Kalau asalnya memilih kopi, nah dia bisa mengganti dengan teh dan lain sebagainya. Tapi kelebihannya kita bisa langsung tahu siapa yang memilih kopi dan lain sebagainya karena muncul di bagian keterangan. Untuk memulai obrolan suara, ketuk di nama channel, kemudian di kanan atas ketuk titik 3, mulai obrolan suara. Nah, ini izinkan saja, kemudian pilih kita akan menggunakan akun yang mana. Jadi obrolan suara di channel ini mirip seperti siaran radio ya, jadi kita bisa berkomunikasi dan mengundang siswa untuk bergabung, meskipun masih terbatas ya jumlahnya 30 orang. Nah, ini tampilan obrolan suara di channel gitu ya. Kita kalau ingin berbicara ya mikrofonnya nyalakan saja.
Nah, kalau kita ingin mengundang orang untuk masuk ke obrolan suara kita bisa ketuk bagi tautan undangan ya di bawah akun. Kemudian tinggal dipilih deh kita akan share ke mana gitu ya. Kemudian tentukan dapat bicara atau hanya dengar saja. Ini contoh tampilan tautan ya, nanti tinggal diketuk saja, kemudian pilih gabung dan sudah deh tergabung ke obrolan suara kita. Kalau kita mau merekam obrolan, itu tinggal ketuk titik 3 saja di bagian kanan atas, kemudian mulai rekam. Dan tentukan nama rekamannya apa agar mudah ditemukan. Nah, obrolan suara yang direkam ini tandanya ya di samping kanan atasnya itu muncul titik merah. Kalau sudah selesai ya tinggal stop rekaman. Kemudian untuk melihat kita bisa cek di pesan tersimpan. Nah, ini ya. Selamat pagi. Nah, bagi kalian yang nggak bisa masuk obrolan suara, ini Jika kita ingin menggunakan obrolan suara tapi videonya bisa muncul, maka kita harus membuka grup ya, bukan channel. Nah, misal saya buka grup diskusi uji coba di menu ya, titik 3 kanan atas, mulai obrolan, kemudian pilih akun. Nah, ini lihat ya di samping mikrofon sebelah kiri itu muncul tanda video, tinggal diklik, kemudian ketuk tampilkan video dan jadi deh videonya bisa muncul. Last but not least, kalau kita ingin mengakhiri panggilan obrolan suara, ketuk keluar dan centang akhiri obrolan suara. Pastikan tercentang karena jika tidak obrolan akan tetap berlangsung. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.